Bayangin nih, jika Nicolas Cage nyuri uang sebesar 68 juta dolar. The fuck are you talking about? Dan ternyata, ia juga menelan serangga hidup-hidup, men. Itu gila banget sih ya. Ciri khas acting ikonik tersebut yang memang menjadi daya tarik utama dari Nicolas Cage. Gak percaya? Emang kalian udah nonton semua filmnya? Oke deh, kalau sebagian kalian masih belum pernah nonton semua film seru darinya, tenang aja kok, ada gua ya, yang hari ini ngasih deretan film terbaik dari Nicolas Cage. Bayangkan nih, Nicolas Cage dengan keseriusan dan keliarannya kembali pada masa prime dengan membintangi film kriminal yang terkenal, men. Siapapun pasti suka ya, dan bikin tergiur untuk tahu kisah serunya itu. Oke, jadi kembali pada waktu tahun 2000-an, di mana film-film balapan mobil, custom mobil, sampai kriminal mobil adalah tema unggulan yang digemari banget sama para penontonnya. Dalam sebuah film penuh aksi, Nicolas Cage meranin satu orang mantan pencuri mobil bernama Memphis Reigns yang dipaksa untuk terjun kembali ke dunia lamanya tersebut demi sang adik yang telah tertangkap dan menjadi sandera gitu. Nick Cage yang kala itu bertampang serius dan liar jadi Memphis diberikan sebuah misi yang sulit, men, karena dia juga punya satu malam untuk mencuri 50 mobil mewah nan antik dengan keadaan utuh gitu. Filmnya ini berjudul Gone in 60 Seconds ya, berada pada deretan nomor 10 dengan rating 6,2 dari gua yang tersedia juga di Disney Plus Hotstar. Judul dalam film ini juga punya makna yang relatable dengan kisahnya itu. Nick Cage sendiri nggak melepaskan film ini dari matanya, men. Yang mana dia juga serius dengan ngasih acting terbaik pada film mobil kesukaannya tersebut. Gone in 60 seconds. Oke, mari sejenak lupakan dengan karakteristik Nick Cage yang serius dan juga liar di dalam film Gone in 60 Seconds tadi. Lupakan semua yang kalian tahu soal Nicolas Cage dengan ciri khasnya yang biasa ia mainkan, men. Karena di sini Cage bakal memberikan salah satu penampilan paling realistis dan paling memilukan yang penuh dengan dramatis. Ya, sebagai seorang sad boy, men. Maybe I shouldn't breathe so much, Terry. Cage di sini bakal berperan sebagai seorang penulis skenario Hollywood bernama Ben Sanderson yang kehilangan segalanya dengan menjadi seorang pecandu alkohol yang menghancurkan dirinya sendiri gitu. Pada Living Las Vegas ini tentu menjadi favorit gua ya. Gua sendiri ngasih rating 6,3 yang tentu based on pribadi dari gua sendiri. Nick Cage bakal beda banget dalam film ini, men. Meskipun begitu dia juga bakal ngasih performa apiknya dengan sifat yang tak biasa gitu. Keren banget pokoknya. Leaving Las Vegas. Unik tapi seru, Nicolas Cage kini punya rambut gondrong dengan watak yang bijak, men. Cage bakal jadi mantan narapidana yang dipaksa nganterin segerombolan penjahat kelas kakap untuk naik pesawat gitu. Dan parahnya lagi nih, pesawatnya dibajak dengan sangat dramatis, men. Panik, bingung, dan heran pastinya ya. Nah, Cage ini meranin karakter yang namanya Cameron Poe. Dia ini pria yang baru aja dibebaskan setelah 8 tahun di penjara karena membunuh orang yang menyerang istrinya tersebut. Bijak kan? Oh ya jelas. My first thought would be a lot. Tapi nasib itu nggak berakhir dengan happy, man. Dimana pas lagi di perjalanan pulangnya tersebut, pesawat Poe yang ditumpanginya itu malah dibajak oleh sekelompok penjahat yang sangat kejam. Di film Con Air ini penuh dengan nostalgic, man. Gue berani ngasih langsung ratingnya di 6,9 ya. Alasannya ya Cage masih ngasih acting yang gila-gilaan sebagai Cameron Poe di sini. Doi bak layaknya superhero, man, di film ini ya. Penuh dengan antusiasme tinggi dengan rambut khasnya yang ya gue rasa kalian pasti bakal nggak pernah lupakan lah. Con Air. Ternyata Nick Cage juga pernah main film unik yang gak biasa loh. Dimana dia nunjukin sisi lain yang tak terduga dengan sebagai aktor yang multi talent juga. Sisi lain itu bakal dijabarkan dengan karakter yang bernama Charlie Kaufman. Yang tentu Cage merubah karakter yang unik tersebut jadi karakter yang sangat ikonik juga. Bukan karena karakternya yang lucu, ambisius, ataupun asik banget gitu ya. Melainkan Nick Cage bakal ngasih dua peran yang bener-bener mind blowing banget, men. Ya, jadi Charlie Kaufman dan juga secara mengejutkan jadi Donald Kaufman, kembarannya gitu ya.
Kedua karakter ini saling bertolak belakang men, tapi punya satu kesamaan yang sangat jelas dan yang pasti bikin Nicolas Cage bakal dibikin kerepotan gitu. There are no rules, Donald. Salah satu film unik yang bernama Adaption ini bikin gua betah nonton men, dan pastinya udah gua rating tinggi loh, di 7 secara keseluruhannya ya. Apalagi acting gilanya Nick Cage di film ini gitu, bener-bener membekas banget gitu di benak pikiran penontonnya. I think I should play me. Main jadi mas-mas gondrong sang pahlawan udah, main jadi doppelganger udah. Nah sekarang nih, giliran the real kriminal gitu. Akhirnya yang memang udah jadi makanan empuk dari Nicolas Cage man. Sebuah film yang bertema mafia penuh dengan suasana suram dan tentu actionnya yang keren abis gitu. Ya, Cage bakal ngasih sebuah acting gila-gilaan yang bakal bikin kalian kagum men. Dan juga punya karakter keren dan juga licik kayak Yuri Orlov yang ngasih sebuah tontonan yang penuh dengan adrenalin men. Jadi Cage di film ini bakal jadi seorang pedagang senjata licik yang gak peduli siapa yang beli senjatanya gitu. I don't care if it's legal. Mau itu teroris, gangster, atau diktator gila sekalipun, situ ada duit, barang pun pasti ada ya. Nah, film sakti ini berjudul Lord of War yang gak segan-segan langsung aja ya kan gua kasih di rating 7,5. Toh emang seru kok filmnya. Apalagi di film bakal ngasih sebuah pelajaran hidup juga men. Cage bakal ngasih pemikiran logisnya yang tentu bikin filmnya tambah semangat lagi. So, kalian ada duit buat nonton, silakan beli CD Blu-ray-nya di situs aslinya dah. I don't want to be remembered at all. Aktor flamboyan dengan acting yang penuh energi kayak Nicolas Cage ini mungkin bakal kurang cocok dengan karakter Benjamin Franklin Gates. You don't know this? Dengar kata namanya aja udah bener-bener berwibawa banget gitu ya. Nah, bayangin nih kalau Nick Cage yang meraninnya gak bikin lucu dan gak bikin serius, bisa kebayang lah bakal awkwardnya kayak gimana ya. Just another clue. Tapi nih, Nick Cage ternyata cocok men dengan karakter ini yang berprofesi cosplay One Piece dengan berburu harta karun dari keturunan Benjamin Franklin Gates. Nick Cage ini yang jadi Benjamin ya harus bisa pergi ke landmark dunia men, dimana mengungkapkan legenda harta karun Templar yang sangat terkenal. Kira-kira mampu nggak ya si Benjamin ini dapetin tuh harta? Dan lebih penting lagi, gimana coba Nick Cage bakal meraninnya? I'm in a little trouble. Langsung aja tonton filmnya di Disney Plus Hotstar berjudul National Treasure yang bakal sukses bikin gue terhibur buat ngasih rating 7,6 men. By the way nanti kalau udah nonton filmnya bisa lah ya kasih pendapat kalian soal film ini di kolom komentar di bawah ini. National Treasure. Bayang-bayang gilanya Nicolas Cage main film kriminal bener-bener udah melekat banget men. Sering banget dia main film kriminal dengan karakter yang unik semua. I'm just a biochemist. Begitupun dengan film ini ya, dimana Nick Cage bakal collab nih sama aktor legendaris Sean Connery yang tentu udah nggak usah diraguin dengan film-film yang dibintanginya. Bedanya mereka nggak lebih baik dari si antagonisnya ya, dimana keduanya bakal ngelakuin hal gila di luar Nurul gitu, dengan sama-sama ngasih performance serunya itu. Ya gini aja men, orang gila mana gitu yang sanggup ngelakuin penyelamatan impossible bermodalkan nekat melawan sekelompok teroris mariner yang ngambil alih pulau Alcatraz. Just some terrorists. Udah gitu si kelompok mariner sarap ini nyandra 81 orang turis lagi dan udah gila gitu ya. Nah itulah yang bakal dilakuin Cage sama Connery yang main di film The Rock ini men. Layak banget lah nangkring di posisi 4 dengan rating pribadi gua di 7,6 lah ya. By the way Nicolas Cage dalam film ini dijadikan sebuah peranan yang terbaik men dari seluruh filmnya itu. Cage jadi dirinya sendiri gitu, ngasih sisi gila dan kocaknya tersebut. Pokoknya nih keren banget lah. Langsung aja dah tonton di streaming Disney ya. Get ready to rock. Kalau film The Rock ngasih penampilan terbaik dari Nicolas Cage, nah kalau yang satu ini nih bakal sangat ikonik banget men. Ide filmnya ini gila banget gitu, seakan-akan memang ditujuin buat diperanin sama Nicolas Cage men. Nick Cage di sini bener-bener gila atau liar banget men, serta lepas gitu dengan karakternya tersebut.
Hal gila yang gak bakal kalian dapatkan di film Nicolas Cage lainnya tersimpan rapat di dalam film ini. Jadi nih, ada dua orang yang saling buru-memburu gitu. Ada Castor Troy yang diperanin sama Nick Cage dan John Travolta sebagai Sam Archer. Mereka ini berbuat hal nekat men, demi untuk mengejar dan menangkap satu sama lainnya. Fresh tactics. Fresh. Hal nekat itu sampai ke titik merubah identitasnya masing-masing gitu. Yang ternyata malah mind blowing ya. Udahlah, segitu aja ya. Penasaran kan? Lanjutin dah nonton di Disney Plus Hotstar. Ini film seru banget. Yang pengen nonton ini film, gua kasih judulnya nih. Namanya adalah Face Off ya. Dengan rating di 7,8 sampai sukses di 3 besar rilis ini gitu. Sedikit tips dari gua buat kalian yang pengen nonton film ini, buat jangan lihat ulasan sampai dengan spoilernya men. Don't let him watch the news. Itu bakal bikin experience tontonan kalian berkurang. Mau surprise? Jadi nggak usah baca-baca deh spoilernya ya. Gue udah berani jamin ini film seru banget untuk ditonton. Bosan sama film superhero yang klise dan cuma ngasih template PG-13 buat bocil? Cobalah sekali-kali main jauh ke film ini. Dijamin bakal fresh lagi dah tuh pala ya. I never play. Nicolas Cage juga ternyata pernah loh main film superhero. Ya, emang bukan jadi aktor utamanya, tapi dia tetap jadi main role dari keseluruhan filmnya. Di sini, Cage bakal ngasuh anak-anak yang demam banget sama superhero. Udah kebelet lah jadi pahlawan super kayak bocil-bocil yang bisa nonton Deadpool di bioskop gitu. Sama-sama nekat ya. We can't allow this Deadpool. Nah, karakter Cage ini bernama Big Daddy gitu. Dia punya anak perempuan namanya Hit Girl. Cuma si Hit Girl ini nyeret temennya juga men, yang normis abis gitu buat jadi pahlawan super. Ketiganya ini bikin sebuah kelompok super-superan ya, yang melawan kejahatan di kotanya tersebut. Intinya sih gitu, tapi actionnya bakal beda banget. Okay, you cunts. Mending nonton sendirilah di Apple TV ya. Search aja dengan judul Kick-Ass. Ini film garansi bagus men. Dapat rating 7,9 dari gua dan nangkring juga di posisi 2 gitu. Udahlah, lupakan dengan film superhero mainstream yang ini lebih bagus dan lebih asik men. Tapi tentu dengan batasan usia yang nonton ya. Oh yeah. Didn't see that, did ya? Nah, ini nih film yang sangat-sangat seru banget dari ke-9 list film sebelumnya. Lu coba bayangin aja kalau misalkan aktor favorit lu main film dengan dirinya sendiri gitu. Gimana tuh? Unik kan? Wow, Cage! Jadi Nicolas Cage bakal meranin dirinya sendiri di film ini, dimana Nick Cage yang di sini bener-bener dibuat dengan realistis banget men. Dia bakal dihadapkan pada situasi yang absurd dan juga kocak dan dibayar mahal untuk menghadiri sebuah pesta ulang tahun seorang miliarder eksentrik yang ternyata adalah penggemar beratnya tersebut. Tapi keseruannya baru aja mulai nih. Pada saat CIA mulai merekrut Cage untuk menjadi mata-mata dan menguak konspirasi sang miliarder tersebut. I fucking told you. Gue udah 3 kali nonton ini film men, dan gak pernah bosen dengan sama kisahnya gitu. Semuanya tertuang abis di film The Unbearable Weight of Massive Talent, yang pasti udah dapat rating tinggi dari gua ya, sebesar 8 men di list ranking 1 di list ini. Ditambah bisa berulang kali ditonton di Cage Play juga kok. Nikmatilah keseruan dari kegilaan Nicolas Cage yang main film seru lagi men. Udah lama Nick Cage gak bener-bener mengekspresikan dengan rasa kegilaannya tersebut terhadap film ya. Ini adalah salah satu contoh film yang terbaik dari dirinya itu. Emang gua akui beliau ini udah gak muda lagi ya. Dan dengan adanya film ini, api Nick Cage gak pernah padam gitu buat ngehibur kita sekali lagi. Thanks for watching, gua Ri. See you in the next film.